pengamatan saya tidak melihat Nabi Muhammad mengalami sunat. Dan ini cukup menggoncangkan saya. Dan ketika saya selidiki lebih dalam, ya, beliau ternyata tidak pernah disunat. Atau tidak ada pernah berita disunat. Walaupun ada beberapa teman yang... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabatku yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madya akan mereview dari akun Effendi Usman, seorang murtadin yang mana mencoba untuk menanyakan apakah Nabi Muhammad SAW itu disunat atau tidak. Nah, akibat ini ada seorang kakek tua tadi ya, yang asalnya dari Islam menjadi murtad karena katanya Nabi Muhammad nggak ada bersunat. Nah, dia ternyata ilmunya dalam hal ini tidak mencari tetapi langsung menyimpulkan sehingga terjadilah orang itu murtad. Nah, ini agar tidak ada kesalahpahaman lagi informasinya, maka Madya akan sampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu disunat lahir dan batin. Ada yang lahir disunat secara lahir, yaitu secara fisik normal seperti manusia biasa. Ada yang disunat secara batin oleh malaikat ya. Sebelum dia lahir, beliau sudah disunat. Nah, itu ada informasinya di dalam hadis-hadis. Oke, untuk posisi ini Madya akan tampilkan dulu dalil yang mana Nabi Muhammad SAW disunat secara jasmani atau fisik. Mari kita simak dulu bahasan ini. Oke, go. Baik, sahabat-sahabatku yang beriman, dalil informasi Nabi Muhammad SAW itu disunat secara lahiriah adalah Anda bisa lihat menurut Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam bukunya yaitu Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad SAW. Nah, Anda bisa lihat nanti saudara-saudaraku ya di dalam kitab itu, ketetapan tanggal ini berdasarkan analisis seorang ulama besar Muhammad Sulaiman Al-Mansuri dan seorang astrolog ahli ilmu falak namanya Mahmud Basya. Nah, ini. Jadi mengapa sampai diinformasikan seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW itu beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada saat itu di Gua Hira pada usia 40 tahun. Tentunya informasi sebelum itu, sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau kan informasinya belum terekspos, belum bisa dimuat dalam hal-hal yang teknis kalau Nabi Muhammad yang langsung menginformasikan. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin dong, karena Nabi Muhammad pada saat itu masih kecil, masih bayi, jadi tidak mungkin berfirman dalam posisi dalam hadis. Nah, oleh karena itu hadis-hadis inilah yang dirujuk oleh informasinya dari orang-orang yang tentunya terdekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari informasi inilah adanya informasi bahwa Nabi Muhammad SAW itu disunat. Oke, kita lanjut dulu ya. Setelah beliau dilahirkan, ibunya Siti Aminah bin Wahab mengirim utusan ke kakeknya Abdul Muthalib untuk memberitahukan kepadanya berita gembira kelahiran cucunya tersebut. Kakeknya langsung datang dengan sukacita dan memboyong cucunya tersebut masuk ke Ka'bah. Nah, berarti informasi di ayat ini, informasi dari kitab ini adalah bahwa Nabi Muhammad itu cucunya itu diboyong ke Ka'bah. Nah, kemudian Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, bersyukur kepadanya, lalu diberi nama Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diberi nama oleh kakeknya yang sebagai pada saat itu pemegang kunci Ka'bah.
Baitullah. Jadi kakeknya ini yang memberi nama Muhammad. Nah, padahal nama itu tidak ada populer ketika itu di kalangan bangsa Arab. Dan pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib menghitan dan menyunatkan beliau sebagaimana tradisi yang berlaku di kalangan bangsa Arab. Nah, jadi informasinya sudah clear ya, bahwa Abdul Muthalib yang menyunat menghitan Nabi Muhammad SAW. Abdul Muthalib adalah kakeknya. Beliau menyunat Nabi Muhammad itu pada hari ke-7. Di mana tepatnya? Di Ka'bah, di dalam Ka'bah. Nah, jadi Anda bisa lihat ya posisi Nabi Muhammad. Nah, oke, jadi Anda bisa lihat dalam catatan kakinya Syekh Safiur Rahman Al-Mubakpuri. Nah, menyebutkan terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sudah lahir dalam keadaan sudah kondisi berhitan. Nah, apa sih maksudnya? Jadi Nabi Muhammad, ada hadis lain yang menjelaskan Nabi Muhammad sudah berhitan sebelum lahir. Nah, itu artinya Nabi Muhammad menurut ajaran Islam adalah disunat secara batin. Nah, jadi secara rohani disunatnya. Jadi inilah keistimewaannya Nabi Muhammad SAW ya. Artinya Nabi Muhammad ini dalam satu posisi beliau adalah disunat sebelum lahir. Itu sunat rohani namanya, sunat batin. Nah, kemudian sunat secara fisik ya ini tadi Anda bisa lihat di dalam Syekh Safiur Rahman Al-Mubakpuri. Nah, jadi posisi-posisi inilah dalam hal ini yang Anda harus pahami bahwa Nabi Muhammad tersebut dua posisi. Ada posisi Nabi Muhammad disunat secara batin atau secara rohani, ada Nabi Muhammad disunat secara fisik, jasmani. Nah, inilah suatu keistimewaan lengkap karena manusia itu diciptakan secara jasmani maupun rohani dua. Nah, Nabi Muhammad menyempurnakan ini semua ya, Nabi Muhammad menggenapi ini semua. Nah, ini keistimewaannya Nabi Muhammad SAW yang tidak dipunyai oleh nabi-nabi lain, karena Nabi Muhammad ada dua posisi ya, ada dua posisi yang Anda harus pahami. Oke, kita lanjut kembali ya mencari informasinya. Baik sahabatku ya, nah ini secara umum dalil Nabi Muhammad maupun umat Islam itu bersunat adalah di surah An-Nahl ayat 123. Ini dalil secara umum, artinya siapa saja umat Islam itu wajib disunat hukumnya, ini dalilnya. Jadi sudah jelas di dalam Islam Nabi Muhammad disunat secara umum, dalilnya ada. An-Nahl secara khusus dalilnya ada secara jasmani atau dalam fisik, secara rohani ya, di dalam sebelum beliau lahir pun ada disunat secara batin. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW ya. Kita lihat dulu ya dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika nittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, ini dalilnya ya saudara-saudaraku ya. Baiklah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dan kawan-kawan sekalian ya, kita bisa lihat di sini sumber dasar hukum Islam mengenai khitan atau sunat tadi sudah cukup jelas. Dalilnya yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu sudah dihitan pada usia 7 hari di dalam Ka'bah oleh kakeknya, itu Anda bisa lihat di dalam kitab Safiur Rahman ya, Anda bisa lihat. Nah, kemudian dalil secara umum Anda bisa lihat dalilnya yaitu di Al-Quran. Di Al-Quran ini Anda bisa lihat dalam Quran surah An-Nahl ayat 1, 2, 3. Nah, di sini dalilnya. Kemudian di dalam hadis Nabi juga sangat banyak informasinya mengenai perintah berhitan ini ya. Anda bisa lihat di dalam hadis Tabrani, Ibnu Nuaim, bin Khatib dan Ibnu Katsir yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Umar pada jilid 1 halaman 90 sampai 91 ya. Dalam posisi ini mari bacakan dulu ya.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, aku adalah dilahirkan dalam keadaan sudah hitan. Karena itu tidak ada orang yang melihat aurat kemaluanku. Nah, ini sudah cukup jelas ya. Informasi ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad disunat secara batin, rohani. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu lengkap. Ada informasi di dalam hadis itu Nabi Muhammad disunat secara batin. Ada dalam hadis ini ya. Kemudian di informasi di riwayat oleh kalangan ulama Syafi'ur Rahman dalam kitab perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad disunat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib di Ka'bah pada masa usia 7 hari. Tadi ada informasi sebelum video sebelumnya ya, pada bab awal dia jelaskan sudah tadi. Oke, nah ini dalil-dalilnya semua. Tapi poinnya bahwa dalam Islam itu mengikuti milah Ibrahim. Itu yang pertama, menurut hadis Al-Bukhari dan Muslim, yang pertama fitrah itu ada 5. Jadi ajaran Ibrahim, Nabi Ibrahim yang Hanif itu ada 5. Yang pertama hitan, kemudian mencukur rambut kemaluan, kemudian mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong kumis. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini cukup jelas ya. Sudah cukup jelas informasinya di dalam hadis-hadis ini. Nah, tapi sebenarnya di dalam kitab di luar Islam ya, kitab-kitab Injil maupun Taurat juga informasi tentang hitan cukup banyak. Hanya saja mereka ini sesuai dengan keimanan mereka nggak jalankan lagi, itu hak mereka. Tetapi informasi kitab Taurat, orang-orang Yahudi berhitan. Nabi-nabi semua yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berhitan. Jadi posisi ini sudah cukup jelas menunjukkan bahwa Islamlah sebenarnya yang sempurna, yang meneruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Kalau ada yang nggak mau meneruskan, itu hak mereka. Dengan alasan apa, itu urusan mereka. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.